Jika uang sama sekali tidak berpengaruh pada kebahagiaan, mengapa begitu banyak penderitaan justru berakar dari kekurangan uang? Kita sering mendengar kalimat, "Uang tidak bisa membeli kebahagiaan," diucapkan dalam berbagai suasana. Dari mimbar agama, kutipan motivator, hingga percakapan santai di warung kopi. Secara historis, ungkapan ini memang memiliki akar yang mulia. Aristoteles, ribuan tahun lalu, sudah bicara tentang eudaimonia, sebuah kondisi di mana manusia mencapai kebahagiaan tertinggi melalui kebajikan dan makna hidup, bukan melalui tumpukan koin emas. Namun, ada satu hal yang sering kita lupakan. Para filsuf masa lalu hidup dalam struktur sosial yang jauh berbeda. Di zaman itu, akses terhadap kebutuhan dasar seringkali diatur oleh komunitas atau kepemilikan tanah. Di era modern yang serba kapitalistik ini, uang telah berubah fungsi. Ia bukan lagi sekadar alat tukar, melainkan tiket masuk terhadap hak-hak dasar kemanusiaan. Ketika seseorang yang sudah mapan secara finansial berkata uang tidak penting, itu adalah bentuk kemewahan moral. Mengapa? Karena bagi mereka, uang sudah menjadi seperti oksigen, hanya terasa penting saat kita mulai kehabisan napas. Pernyataan ini menjadi berbahaya ketika digunakan untuk meromantisasi kemiskinan, seolah-olah penderitaan ekonomi adalah jalan menuju kesucian batin. Kita harus jujur, kebahagiaan adalah struktur yang kompleks, dan struktur itu memerlukan fondasi material yang kokoh sebelum bisa menjulang tinggi. Mari kita bicara tentang realitas yang sering dianggap tabu. Kemiskinan bukan sekadar masalah, tidak bisa beli barang mewah. Kemiskinan adalah kondisi stres kronis yang menyerang sistem saraf manusia. Penelitian dalam psikologi dan neuroscience menunjukkan bahwa kekurangan uang secara nyata membeli kesengsaraan. Bayangkan hormon kortisol, hormon stres, yang terus-menerus membanjiri otak Anda karena Anda tidak tahu bagaimana cara membayar kontrakan bulan depan atau bagaimana jika anak Anda tiba-tiba sakit. Secara ilmiah, ini disebut sebagai scarcity mindset atau pola pikir kelangkaan. Ketika seseorang berada dalam kekurangan finansial yang ekstrim, kapasitas kognitifnya bisa menurun drastis. Energi mentalnya habis hanya untuk strategi bertahan hidup, survival. Ini menjelaskan mengapa orang yang terbelit hutang seringkali sulit mengambil keputusan jangka panjang yang bijak. Otak mereka terjebak dalam mode siaga satu melawan predator bernama tagihan. Jadi, uang mungkin bukan jaminan senyum di wajah Anda, tetapi kebebasan finansial adalah satu-satunya cara paling efektif untuk membunuh sumber kecemasan terbesar dalam hidup manusia modern. Setelah kita mengakui bahwa uang itu penting, kita harus melihat sisi lain dari koin ini, efek titik jenuh. Kebahagiaan seseorang meningkat tajam seiring bertambahnya pendapatan, tapi hanya sampai titik di mana kebutuhan dasar, keamanan, dan sedikit kenyamanan terpenuhi. Di negara maju, angkanya sering disebut di kisaran pendapatan tertentu per tahun. Setelah melewati ambang itu, setiap rupiah tambahan yang masuk rekening tidak lagi memberikan ledakan kebahagiaan yang sama. Mengapa ini terjadi? Jawabannya adalah adaptasi hedonik. Manusia adalah makhluk yang sangat cepat terbiasa. Kenaikan gaji pertama terasa seperti mimpi jadi nyata. Tapi 3 bulan kemudian, standar hidup Anda ikut naik, dan perasaan itu kembali ke titik nol. Kita mulai terjebak dalam perlombaan status sosial, membeli barang yang tidak kita butuhkan, dengan uang yang tidak kita miliki, untuk memukau orang yang bahkan tidak kita sukai. Di titik ini, uang bukan lagi penghilang penderitaan, melainkan beban yang menuntut kita bekerja lebih keras demi mempertahankan gaya hidup yang sebenarnya tidak membuat kita lebih bermakna. Jika uang tidak bisa membeli kebahagiaan dalam bentuk benda, apa yang sebenarnya ia tawarkan? Jawabannya adalah waktu. Inilah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh uang. Kebebasan finansial artinya Anda memiliki kemampuan untuk berkata, tidak. Tidak pada bos yang merendahkan martabat Anda, tidak pada lingkungan yang toksik,
dan tidak pada pekerjaan yang menguras jiwa. Dalam ilmu ekonomi perilaku, ada konsep bernama time affluence. Orang yang merasa memiliki waktu cukup untuk beristirahat, menekuni hobi, atau sekadar melamun, terbukti jauh lebih bahagia daripada mereka yang punya saldo miliaran tapi tidak punya waktu 5 menit untuk bernapas tenang. Uang memungkinkan kita menyewa jasa orang lain untuk melakukan tugas yang tidak kita sukai, sehingga kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar menciptakan kepuasan batin, seperti pertumbuhan diri, hubungan dengan keluarga, dan kontribusi sosial. Jadi, jangan mengejar uang untuk membeli barang. Kejarlah uang untuk membeli kebebasan atas waktu Anda sendiri. Sebagai kesimpulan, kita harus berhenti memisahkan antara uang dan bahagia, seolah-olah keduanya adalah musuh bebuyutan. Keduanya adalah bagian dari spektrum pengalaman manusia yang harus berjalan beriringan. Idealisme yang sehat mengharuskan kita memiliki dasar material yang cukup agar kita bisa mengejar aspirasi non-material. Kita butuh uang sebagai bantalan hidup agar saat badai datang, kita tidak hancur berantakan. Namun, kita juga butuh nilai-nilai moral agar saat kita sudah duduk di atas bantalan yang empuk, kita tidak lupa arah tujuan. Kebijaksanaan hidup terletak pada kemampuan mendefinisikan kata cukup. Cukup untuk memenuhi kebutuhan, cukup untuk menjamin keamanan, dan cukup untuk memberi ruang bagi hati untuk merasa bersyukur. Jangan meremehkan peran uang karena ia adalah fondasi martabat, tapi jangan pula biarkan ia mencuri jiwa Anda. Kebahagiaan sejati tidak tersimpan di dalam dompet yang penuh, melainkan lahir dari hidup yang utuh, di mana kebutuhan perut terpenuhi, pikiran tenang dari hutang, dan hati memiliki makna untuk terus melangkah.